Sebelum kita lanjutkan langsung ke firman, saya cerita sebentar. Berapa hari yang lalu ketika selesai berdoa pagi, tiba-tiba sebuah nama muncul ketika saya bicara dengan istri saya. Nama seorang teman, seorang rekan di dalam Tuhan, yang saya harus undang untuk memberkati jemaat. Selama ini kita dengar langsung dari firman dari hamba Tuhan. Penting untuk kita belajar dari sudut yang lain, khususnya dari media sekuler, dari di bidang luar sana, di dunia ini, untuk meneguhkan bahwa firman Tuhan itu sejati. Beliau adalah komisaris SCTV, dan sangat-sangat terekspos, sangat-sangat berlatar belakang di teknologi, bukan hanya lulusannya teknologi and digital communication, tapi juga sangat terlibat di MTech Group. Saya langsung saja persilahkan ke atas ini. Saya harap setiap kali beliau datang ke Surabaya, ini menjadi your spiritual home di sini. Let's welcome Pak Fofo Sariatmadja. Berikan tepuk tangan. Please, brother. The stage is all yours. God bless you. Mari kita sekali lagi welcome and support him. Tes. Ya. Sudah kedengaran? Udah. Tes. Oh, sudah on ya? Udah. Oke. Shalom. Semangat pagi. Semangat pagi Surabaya. Selamat pagi Mawar Saron dan jemaat Mawar Saron di mana saja berada di seluruh Indonesia. Saya sangat terkesan mendengar penjelasan Pak Philip. Sudah lebih dari 45.000 jemaat. Sangat diberkati sekali. Dan Tuhan sangat sayang dengan jemaat Mawar Saron. Amin. Hari Selasa yang lalu, ada WhatsApp dari kawan saya, Pastor Philip. Waktu saya buka, beliau menanyakan, "Can I call you?" Hati saya tergetar. It must be something important. And I immediately call. Lalu Pak Philip menjelaskan mengenai progres tentang pengajaran Wahyu. 6 bulan yang silam memang kita sempat ketemu, berbicara mengenai perkembangan teknologi yang saya memang geluti, dan di situ saya sendiri memaparkan sedikit banyak mengenai apa yang menjadi getaran di dalam hati atau suara di dalam hati saya yang selalu mengkonfirm tentang sesuatu yang kaitannya dengan akhir zaman. Pada saat itu Pak Phil belum bicara mengenai rencana untuk pembelajaran Revelation atau kitab Wahyu. Tetapi beliau katakan akan melakukan pengajaran itu di semester 2 tahun ini. Singkat waktu berjalan, kami saling sibuk. Dan Selasa kemarin saya terima telepon, kita berbicara dan Pastor Philip berkata bahwa saya ditugaskan untuk hadir di sini. Tetapi kaitannya dengan kitab Wahyu. Nah, maklumlah mengenai pandangan teknologi atau apapun itu hanya saya simpen di sini, saya nggak pernah tulis. Jadi saya simpen dalam hati, saya hanya sampaikan kepada teman-teman dekat, kepada rekan-rekan pengerja, hamba Tuhan dan sebagainya, apa yang menjadi di dalam isi hati saya. Tetapi nggak pernah saya siapkan. Saat itu saya hanya menjawab Pak Pastor Philip bahwa saya nggak berani Pastor kalau saya belum siap, karena saya harus betul-betul siap. Kalau saya enggak, saya mungkin nggak bisa berdiri di sini dengan tegak, kaki saya gemeter. Saya mau doa dulu, izinkan saya doa dulu, nanti saya jawab. Nah di dalam doa, saya betul-betul tanya dan minta bimbingan Roh Kudus bahwa kalau memang betul Tuhan menginginkan saya berdiri di sini, berikan kepada saya pencerahan yang lebih banyak lagi. Tapi kalau tidak, biar di pikiran saya blank, gak ada apa-apanya. Sehingga saya bisa jelas untuk jawab, Pastor Philip, apa jawabannya. Ternyata pencerahan itu muncul. Dan rupanya mungkin ini doanya Pak Philip kenceng sekali. Dan saya juga minta didoakan, dan istri saya di sini, istri tercinta Susi juga mendoakan. Dia sebagai intercessor saya selalu, never fail. Dan juga kawan baik Pak Rajimin dan Ibu Anita yang selalu baik sekali sebagai kakak rohani saya, mendoakan dan mendukung selalu
memberikan nasihat yang baik. Nah, jam 6 sore saya jawab, Pastor Philip, I think God answers your prayer. Saya coba dalam waktu yang 3 hari menyiapkan, dan saya sangat bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberikan banyak sekali pencerahan dan memang bimbingan Roh Kudus nyata sekali. Dan ada teman baik saya, Wilson Supangat, yang ada di sini, teman dari 35 tahun yang lalu, teman SD, teman university. Beliau juga sempat bekerja di IBM 30 tahun, kurang lebih. Dan kita bisa saling sharing apa yang menjadi bahan pikiran saya, karena untuk 3 hari ini menyiapkan PowerPoint pada saat bersamaan pencerahan muncul, saya rasa nggak mungkin karena saya bukan ahlinya bikin PowerPoint, jadi saya minta tolong yang ahlinya bikin PowerPoint. Nah, di situ Tuhan katakan bahwa akhir zaman ini merupakan satu tanda yang nyata. Jadi saya sering melihat improvement atau perkembangan teknologi yang begitu pesat. Firman Tuhan menggelitik dalam hati saya. Kita balik sedikit di dalam Wahyu 13, yang ayat 16 dan ayat 17 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, dan karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Di sini saya bertanya kepada Tuhan, korelasi dari ini semua tolong diberikan pencerahan. Itulah sebabnya saya meminjam suatu kata, digital tsunami. Digital tsunami. Kenapa kata tsunami? Karena kita semua kenal tsunami adalah sesuatu yang menerjang. Tidak kenal dan tidak pandang bulu. Dia menerjang segala sesuatu yang ada di depannya. Air bah yang terus mengalir dan menghapus apa yang ada di depannya kalau bisa. Menghabisi apa yang ada di depannya kalau bisa. Dia mengalir dan terus masuk pada suatu aspek yang sampai jauh. Nah, di sini saya pakai kata ini di dalam konteks digital. Karena kita semua sudah masuk, mau tak mau, senang tak senang, sadar tak sadar, kita sudah di dunia, di era digital, di era online. Karena saya rasa mungkin yang ada di sini 99% mengerti mengenai online, mengerti mengenai digital, mengerti mengenai gadget dan sebagainya. Next slide. Dan semua ini jadi borderless, tanpa batas. Kalau tsunami kejadiannya pada satu tempat, misalnya terjadi hanya di Samudra Hindia, negara-negara kontinen sekitar kena dampak, di Amerika enggak, di Jepang enggak. Tapi pada saat tsunami terjadi di Jepang, yang di Australia enggak merasakan dampak. Tetapi waktu kita bicara mengenai digital tsunami, dampak ini dahsyat terjadi di seluruh dunia. Di segala aspek kehidupan masyarakat, di segala aspek tidak ada batas, segala umur dan sebagainya. Dan untuk melihat lebih dalam, saya berpikir mungkin marilah kita tengok suatu evolusi yang kita masuki saat ini, yaitu evolusi di dalam digital ecosystem. Nah, di sini adalah hal-hal yang saya coba melihat dari pengalaman, dari pengamatan, dan bagaimana korelasi-korelasi ini dengan referensi yang ada di dalam Wahyu, itu bisa kita lihat bagaimana konfirmasi tanda-tanda itu terjadi. Jadi memang awesome, aneh. Jadi begitu kita renungi dan kita betul-betul minta pencerahan Roh Kudus, ternyata itu dibukakan begitu. Nah, kalau misalnya kita tidak mengambil satu referensi Wahyu, ini kitab yang paling jarang kita baca, to be honest. Saya rasa kitab ini kitab yang paling sulit dan buat saya juga nggak gampang. Kalau pencerahannya tidak dibantu dengan Roh Kudus, saya rasa nggak mungkin kita bisa mengerti. Makna-makna begitu aja. Jadi begitu kita mengambil referensi ini, baru mata kita dibukakan, telinga kita dibukakan, pikiran kita dibukakan. Kalau tidak, kita mengalir dalam kehidupan, kita mengalir di dalam tsunami digital ini seperti tren biasa, seperti biasa-biasa aja. Coba kita bayangkan ini hari, nggak ada kan yang nggak kenal WhatsApp, nggak ada kan yang nggak kenal BlackBerry dan sebagainya. Tetapi kalau kita rewind back di tahun
60-an, seandainya kita adalah seseorang yang tinggal di 60-an dan menonton televisi yang bisa melihat to the future, kita merasakan bahwa aneh ya, kok orang zaman tahun 2015 kerjanya begini aja, pencet-pencet. Tetapi terus dia ngapain ya? Karena kita referensi di tahun 60-an, kita belum mengenal itu. Dan kita di dalam komunitas seperti itu. Nah, tetapi pada saat kita majukan waktu ke tahun 2015, di mana kita sedang di dalam situasi yang memang dilanda tsunami digital, kita nggak merasa heran karena kita sudah ngikut semua, ngikut arus. Begitu kita ikut di alam arus, kita di dalam satu kotak ekosistem itu, kita nggak merasa aneh lagi, bukankah? Tetapi sejenak kita keluar dari kotak itu ada di situ, terus kita menonton, kita baru merasakan, aneh yang di dalam situ, yang mana mereka punya gadget, makan malam keluarga berempat, berlima, semua pegang handphone, terus makanannya sampai dingin, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Ketawa-ketawa sendirian, nyengir-nyengir sendirian, ini ngapain ini? Ini kalau kita di dalam satu kotak, ekosistem tadi. Tapi begitu kita masuk dalam kotak, kita nggak merasakan apa-apa. Everything is business as usual, everything adalah wajar, normal. Ngikut tren, ikut arus. Kalau nggak ikut, jadul katanya. Nah, dari sini saya mau coba mengeluarkan beberapa fakta, yang mana fakta dan beberapa informasi yang saya coba saya coba kumpulkan dan buat untuk dalam waktu yang 3 hari ini, membuat kita untuk terbuka melihat dari fakta tadi kita masuk kepada satu tren, kita lihat trennya ini kemana, dan dari tren ini baru kita bisa membuat satu hipotesis atau kesimpulan, balik lagi dengan referensi yang ada di Wahyu, untuk mengkonfirmasi, is this the sign? Tandanya macam-macam, karena nggak semua ini langsung ditunjukkan tandanya, jadi bertahap tanda itu muncul. Dengan munculnya bertahap itu tadi, kita coba cocokkan kembali dengan apa yang ada di kitab Wahyu. Nah, ini interesting sekali. Coba kita lihat beberapa fakta, update dari data-data ini. Dunia kita sekarang itu dipenuhi dengan 7,4 miliar orang. 10-15 tahun lalu kalau nggak salah saya baru ingat hanya 6 miliar orang, 6 miliar lebih lah kira-kira. Jadi rupanya penduduk ini cepat sekali beranak pinak. Kurang lebih tanggal 30 kalau nggak salah, China mengumumkan untuk melepaskan policy 1 anak. Yes, this is just a fresh news. Jadi boleh 2 anak. Kalau dulu hanya exception, di dalam suku tertentu diizinkan boleh lebih dari 1 anak. Secara general nggak boleh. Tetapi the latest news yang saya dengar itu sudah mengizinkan lebih dari 1 anak. Nah, bayangkan kalau penduduknya ada sekitar 1, sekian miliar. Tahun depan, semua pada rame-rame membuat anak. Karena apa? Supaya mereka hari tua bisa dirawat sama anak. Mereka berpikir demikian toh. Kalau cuma 1 anak, kalau anaknya berhasil, kalau anaknya nggak berhasil, sudah tua, orang tuanya kemana? Harapan mereka begitu. Nah, jadi dengan demikian kita akan melihat ledakan penduduk di tahun-tahun ke depan, di generasi anak-anak kita. 7,4 miliar, tahun 2020, tahun 2030 mungkin bisa lebih dari 8 miliar, kita nggak tahu. Dia dahsyat sekali. Nah, saat ini kita melihat ada 3 miliar internet user. Ini terdiri dari internet user yang memang memakai komputer, memakai handphone, dan gadget-gadget lainnya. Ada 2,6 miliar smartphone user. Jadi makin hari telepon makin pintar, makin hari telepon ini makin bisa menjadi satu alat yang kita pegang dan nggak pernah kita lepaskan. Ya, ini sudah dipegang oleh 2,6 miliar orang, di mana Facebook, semua juga kenal Facebook, ada 1,5 miliar seluruh dunia. Indonesia kalau nggak salah nomor 2 terbesar pemakai Facebook. 0,8 miliar atau 800 juta WhatsApp user, 0,3 atau 300 juta Twitter. Ini rangkuman hanya singkat saja sebagai satu data untuk update. Dan kalau kita lihat slide berikutnya, teknologi berkembang begitu pesat, dan saya rasa 99% dari jemaat Mawar Saron pasti tahu ini semua. Siapa yang nggak kenal Google, siapa yang nggak kenal yang namanya Facebook, Twitter,
Apple Store, Apple Music, App Store, Play Store, Android, iOS, iCloud, semua kenal. Dan tanpa disadari, ini sudah menjadikan kita tergantung padanya. Coba jujur aja, kita bisa nggak leave home without our mobile phone? Mungkin kalau kita pergi tanpa istri sering. Istri ketinggalan, oh iya mobil udah jalan. Mundur-mundur lagi Pak supir, jemput istri ketinggalan. Tapi handphone kalau ketinggalan, pernah kebayang? No. This is your tool and you're dependent on it. Seperti ini adalah your other life. Jadi istri yang benar yang mana? Handphonenya atau istri yang benar? Suami yang benar handphonenya atau handphone yang benar, atau suaminya. So ini sudah masuk dan merambah kepada kehidupan kita tanpa kita sadari. Itu di generasi sekarang. Nah bagaimana di generasi anak-anak kita? Akan sangat lebih tergantung. Coba lihat ini hari. Games, applications yang begitu banyak ragam. Anak diberikan komputer dalam kamar, kerjanya di dalam kamar nggak pernah keluar. Saya yakin di sini nggak begitu. Karena apa? Begitu hook on the computer, terpaut kepada komputer, tidak akan lepas. Terpaut pada internet, tidak akan lepas. Terpaut pada gadget, tidak akan lepas. Coba dalam satu hari, berapa banyak kata yang kita keluarkan lewat WhatsApp? Pernah dihitung? Berapa banyak yang seliweran lewat network? Secara total, Jemaat Mawar Saron dihitung ada berapa? Miliaran kata yang keluar dan masuk lewat handphone masing-masing. Artinya apa? Kita sudah sangat tergantung kepada tsunami digital ini. Ini dahsyat. Nah, berikut adalah kita akan melihat mungkin fakta dan beberapa tren yang mungkin bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Semoga ini bukan merupakan hal yang sangat membosankan. Kalau kita lihat next slide, evolusi teknologi, kita lihat slide ini. Mudah-mudahan semua bisa melihat slide ini. Dari sebelah kiri tahun 50-60-an, gambarnya agak sedikit ya. Kita lihat yang ke sekarang 2010 dan seterusnya, gambar-gambarnya lebih banyak. What does it mean? Pada saat tahun-tahun 50-60, setiap penemuan baru terjadi setiap 10 tahun, setiap 15 tahun. Researcher di dunia, penemu-penemu, saintis-saintis masih belum terlalu banyak. Tetapi begitu berjalanan dengan waktu sampai sekarang, researchernya banyaknya bukan main. Tiap hari lahir PhD baru, doktor baru, punya satu doktor kurang, ambil lagi pelajaran doktor kedua, kurang, ambil lagi pelajaran doktor ketiga. Saya kenal ada seorang punya doktor 3 titel, nggak ngerti apa yang di research. Tetapi intinya adalah mereka itu makin lama makin pinter, dunia ini makin lama makin pinter, dan makin banyak yang namanya aplikasi-aplikasi baru yang muncul. Seperti bintang di langit, setiap hari muncul satu bintang. Begitu pula aplikasi, setiap hari muncul aplikasi-aplikasi. Di dalam iTunes, App Store, jutaan. Di dalam Play Store, jutaan. Apalagi yang gratis-gratisan. Banyak sekali. Itulah kita masuk kepada suatu percepatan. Apakah ini satu tanda percepatan menuju kepada end time? Kita saksikan berikut lagi. Dari sudut pandang evolusi komputer. Ini sejenak kita flashback, balik lagi ke sekarang. Back to the past, back to the future. Tahun 40, tahun 50-an, 60-an, komputer itu segede-gede banget gitu. Satu ruangan ini mungkin jadi data center untuk komputer yang kapasitasnya, komputer powernya mungkin nggak canggih-canggih amat kalau dibanding dengan konteks kita hari ini. Tetapi begitu waktu berjalan, muncul komputer desktop, lalu muncul yang namanya laptop, yang namanya iPad, yang namanya gadget, sampai satu hari komputer itu tidak perlu lagi kita bawa-bawa. Komputer itu merupakan satu chip which will be your life companion. Di sini mulai Tuhan bukakan ke saya. Next slide. This is the chips. Nanti akan kita lebih lanjut kupas sedikit. Ini chip sampai sekecil ini. Jutaan prosesor, jutaan CPU yang tadinya di tahun 50-an itu komputernya gede-gede banget,
Di tahun sekarang, komputer yang gede-gede banget bisa di miniaturize menjadi nanometer size. Inilah perkembangan teknologi masa kini, sehingga komputer itu sudah mencakup semua. Ada wifi-nya, ada everything in there, ada storage-nya, hanya kecil satu hari. And it will be in your gadget, it will be not in your gadget, but it will be in you. So we will be the living computer. Dan computer will drive our thinking, our thoughts process, everything. Next slide. Tapi semua itu terus ada lagi faktor lain yang kita lihat, tanda-tanda lain. Tanda lain adalah mari kita lihat dari sudut telekomunikasi. Di tahun yang awal, zaman-zaman dulu, kalau yang atas kita lihat orang mau berkomunikasi itu pakai asap, dibakar-bakar. Oh, di sana ada si itu, mungkin ada pesta kawin. Kita kumpul yuk ke sana, datang ke sana. Karena nggak ada komunikasi yang bisa disampaikan melalui apa, jarak jauh-jauh. Tetapi terus ada lagi yang punya ide, pakai pak pos namanya burung merpati. Ditempelin, dikalungin, burungnya diterbangin, nyampe ke sana. Zaman kekaisaran zaman dulu. Nah, lalu bergeraklah menjadi komputer, pakai internet yang namanya email dan sebagainya. Saya ingat sekali nih waktu zaman-zaman email pertama. Lalu setelah itu muncullah gadget-gadget. Ini yang akan menjadi satu dampak mengenai pos di setiap negara menjadi ancaman. Karena apa? Mereka mulai nggak laku. Karena ngapain kirim surat? Saya waktu sekolah, kalau orang tua saya di Jakarta kirim surat ke saya, yang waktu itu saya sekolah di Sydney, itu begitu sampai saya membaca surat itu pakai pos perangko, perangkonya saya simpen. Kenang-kenangan, saya koleksi perangko juga waktu itu. Saya baca suratnya, di dalamnya tulisan merah semua ayat Alkitab, penuh sekali. Merah karena penting dan harus dibaca. Lalu mama saya selalu mengharapkan balasan sudah dibaca atau belum, karena kalau belum dia akan kirim lagi, yang lebih panjang lagi. Nah mendingan saya baca, saya tulis, sudah ma, sudah dibaca dan ini respon saya. Itu saya kirim juga pakai pos, nyampainya lagi sebulan lagi, karena lintas negara. Nunggu balasannya lagi dari orang tua saya, nunggunya juga sebulan lagi, zaman dulu. Tapi zaman sekarang, instant. Kita broadcast aja dalam 1 second, 1 detik, langsung ke broadcast semua. Mau gambar, mau kata-kata, mau apapun, cepat sekali. Jadi kalau saya bicara sama generasi anak-anak sekarang tentang kehidupan masa lalu, mereka nggak habis ngerti. Kok ya bisa gitu loh. Kok betah-betahan nunggu surat-suratan bisa sampai sebulan. Kita instant kok, they will never understand. Benar nggak? Nah, itu sudut komunikasi. Lalu, apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi dan sejalan selaras dari setiap aspek, apakah aspek dari komputer power, aspek dari teknologi, aspek dari telekomunikasi. Kita lihat ini hari. Slide berikut. Semua kenal yang namanya 2G, 3G. Operator telepon di Indonesia itu sudah memakai 3G. Nah, kita sekarang dengan 3G aja sudah seneng-seneng amat. Kirim-kirim gambar, kirim-kirim apa, video cepet kan nyampainya, email. Tetapi ini hari sedang diimplementasi di Indonesia yang disebut LTE. Singkatan dari Long Term Evolution Technology, yaitu 4,5G. Indonesia sedang nih, tapi di negara lain udah, negara maju. Kecepatannya luar biasa. Kalau yang sekarang aja udah bagus, kecepatan ini nanti akan luar biasa. Itu untuk download sama upload, kecepatannya itu kurang lebih bisa 100 Mbps, 100 megabit per second. Kalau hari ini mungkin 200 kbps, 300 kbps, 1 Mbps kita udah happy, 10 Mbps kita udah more than happy. Ini 100. Kalau kita download gambar langsung jet, langsung gambarnya masuk. Video langsung jet, langsung videonya udah masuk. Nggak usah nunggu-nunggu lama bener. Baru kita bicara 4,5G yang akan dipasang atau diimplementasi di Indonesia. Korea sudah bikin 5G. Bahkan waktu saya pergi ke Marvell Technology di Silicon Valley, bicara dengan ada 6 PhD di situ, kebetulan yang foundernya adalah orang Indonesia, yang memang diaspora Indonesia yang tinggal di sana dan berhasil membangun suatu perusahaan besar. Dan di sana dia cerita bahwa lab laboratory, mereka melakukan research mengenai lab laboratory, mengenai desain daripada chips teknologi, itu kebanyakan sudah
melakukan eksperimen-eksperimen 6G and 7G. And to me, that's scary. Mau ngapain? Dengan 4,5G aja belum ada di Republik ini. Kita udah bicara mengenai 6G, 7G. Ya udahlah, yang penting itu pencerahan buat saya, pengetahuan buat saya simpen dulu sendiri. Kecepatannya kayak apa, saya nggak ngerti kayak apa. Tetapi itu sesuatu yang luar biasa. Pasti kecil-kecil juga udah jadi miniaturize. Nah, kita lihat dengan, next slide please. Dengan teknologi yang canggih, yang makin lama makin kecil, kecepatan yang makin lama makin cepat, tentunya dibarengi dengan perkembangan aplikasi yang luar biasa banyaknya. Android base, iOS, Apple base, apapun dasar basisnya, berlomba-lomba untuk membuat aplikasi. Aplikasi inilah yang nantinya akan menjadi sesuatu yang menerjang seluruh umat manusia di bumi ini. Mereka pakai, mereka gunakan, jadi ketergantungannya akan luar biasa, aplikasi-aplikasi itu. Nah, itu semua ada yang free, ada yang gratis, ada yang bayar. Gimana kalau yang bayar? Mari kita lihat next slide. Nggak usah khawatir. Dulu kita bayar pakai uang kertas, lalu sekarang udah zamannya uang plastik. Uang plastik, kredit card. Nggak ada kredit card, tentunya nggak pede. Mau traktir makan. Nah, tetapi next. Kita nggak perlu lagi, karena semua kredit card bisa di-store di dalam komputer. Bayarnya nggak usah keluarin kredit card, keluarin aja handphonenya. Deketin sama FPOS, ceklik. Kedidak. Kenapa? Semua data pribadi kita ada di sini. Semua data pribadi kita, data perbankan, semuanya ada di sini. Bisa langsung disalurkan ke bank, bisa langsung terjadi transaksi itu dan settle, bayar, lunas, beres. Nah, Apple mengeluarkan yang namanya Apple Pay. Alibaba di Cina juga mengeluarkan yang namanya Alipay. Besok-besok kita nggak tahu, yang gede-gede keluarin Google Pay, yang lain keluarin PayPay. Right? Next slide. Payment teknologi ini mungkin kita bisa lihat pakai QR code, pakai apapun. Ini teknologi sangat teknis detail, saya nggak mau terlalu banyak bahas ini. Tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa everything evolve. Segala sesuatu mengalami evolusi. Yang tadinya besar menjadi kecil-kecil, tapi yang tadinya slow menjadi cepat. Itu semua mengkerucut pada satu titik. Di mana titik itu adalah satu titik di mana nantinya akan menuju kepada satu kesimpulan yang saya akan sampaikan. Nah, the next slide kita lihat, lalu data kita tuh disimpan di mana? Nah, kita lihat zaman dulu, zaman sekali saya sekolah kita kenal namanya magnetic tape, sekarang udah nggak ada lagi. Yang sekolah di ITS, di Erlangga pasti udah nggak kenal namanya magnetic tape. Zaman sekarang kenalnya yang namanya USB sama hard drive. Tetapi semua developer baru zaman sekarang, the startup developer of e-commerce, the startup developer of any application yang baru di dunia, mereka mengenal yang disebut nama cloud. Cloud atau awan, ini merupakan satu jargon atau teknologi yang dipakai oleh teknologi zaman kini untuk menggambarkan suatu keadaan di mana itu adalah jaringan daripada suatu kumpulan komputer servers yang mempunyai computing power dan kumpulan storage yang bisa mengumpulkan data-data kita di suatu tempat, di tempat yang antah berantah. Jadi kalau zaman dulu kita merupakan satu perusahaan yang mengembangkan satu aplikasi, kita punya tempat khusus di perusahaan kita, itu ada yang namanya data center. Tetapi ini akan hilang nantinya, sejalan dengan perkembangan, sejalan dengan makin murahnya ongkos untuk menitipkan. Jadi tempat penitipan juga, tempat untuk outsourcing juga, di mana di sini kita bisa menjadi satu perusahaan aplikasi yang menjalankan aplikasi itu sendiri tanpa kita mempunyai data center sendiri. Nah, ini di mana data kita ada di situ. Nah, disinilah handphone yang kita miliki juga terkoneksi ke cloud. Next slide. Apa yang ada di cloud? Singkat cerita, yang ada di cloud adalah kita punya data pribadi, kita punya contact number person, teman-teman, kita punya picture, gambar, image, kita punya video, kita punya segala macam aspek tanpa kita sadari hari ini. Coba kalau handphonenya hilang atau handphonenya diganti dengan yang baru, kita nggak perlu khawatir. Kita tinggal taruh kita punya username dan password, connect the cloud, semuanya masuk lagi dengan sebentar. Artinya apa? Pernah nggak terpikir datamu ada di mana? Kan ini udah hilang katanya. Kok beli handphone baru datanya bisa masuk lagi hanya dengan membubuhkan username dan password. Datanya tuh ada di suatu tempat.
Teknologi bisa baik, teknologi juga bisa tidak baik, tergantung bagaimana penggunaannya. Nah, di dalam hal yang positive thinking, kita melihat bahwa ini kegunaannya adalah baik untuk supaya kita menjadi lebih efisien, kita bisa menjadi lebih produktif di dalam kehidupan sehari-hari kita, karena alat-alat tools seperti ini membantu untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan banyak hal di dalam aspek kehidupan kita. Nah, kita lihat the next. Siapa sih yang membuat clouds? Saya ambil contoh hanya 7 perusahaan besar dunia, sebetulnya lebih dari ini. Kita kenal yang namanya iCloud, yang bikin Apple. Kita kenal juga Amazon. Saya rasa 50% yang ada hadir di sini kenal yang namanya perusahaan-perusahaan ini. Google, 99% of you tahu Google, dia juga bikin Google Cloud. Microsoft bikin cloud, IBM bikin cloud. IBM sudah berubah, yang tadinya perusahaan mainframe, ya sekarang beralih menjadi perusahaan computing power di dalam cloud. Oracle juga, SAP, mayoritas di sini perusahaan-perusahaan dari Amerika, dan mereka perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat, seandainya, next slide, seandainya, ini hanya berandai-andai, satu hipotesa yang mungkin terjadi, mungkin juga enggak, tetapi bagaimana ini kalau sampai terjadi, suatu simulasi yang saya coba pikirkan, kalau mereka berkolaborasi, apakah merger atau bukan? Nah, kita lihat berikutnya. Dari nilai perusahaan itu sendiri, market kapitalisasi, harga saham dikali jumlah saham, masing-masing perusahaan, itu market kapitalisasinya sangat menarik untuk disimak. Kita melihat total dari ketujuh ini, seandainya mereka bergabung, ini seandainya, kita lihat hipotesa. Total market kapitalisasi mereka adalah 2,3 triliun dolar. Itu sama dengan kurs currency sekarang rupiah 31 ribu triliun rupiah. Saya coba mencari 31 ribu triliun itu apa? 31 kuadraliun ya, son? Nggak kebayang nolnya sampai 15 kok. 18 ya. Mengerikan. Nah kalau kita lihat, so what does it mean? It means kalau kita gabungkan dan kita lihat konteks perbandingan dengan Gross Domestic Bruto atau PDB atau GDP dari Indonesia, GDP-nya Indonesia, itu total gabungan 7 perusahaan doang, sudah 2,6 kali dari GDP-nya Indonesia. Atau setara, in par, 1 kali atau sama dengan GDP Rusia, Italia dan Brazil. Ini mengerikan, tapi interesting. Yang dimana dalam pemikiran saya, kita sebut aja kalau mereka bergabung namanya Giga Enterprise. Next slide please. Yang kita khawatirkan adalah, satu hari kita nggak pernah tahu, satu kekuatan yang bagaimana, tahu-tahu mereka bergabung aja. Seandainya it falls into someone's hand, what can they do? Kalau itu ada di tangan Anda. Anda punya hak, punya akses, punya kontrol terhadap semua itu yang mengatur seluruh data-data yang ada di dunia, data-data kita semua, yang jumlahnya mungkin ada 6 atau 7 exabyte, itu kira-kira 7 juta gigabyte atau 7.000 terabytes. What are you going to do? Kita merasa kita so powerful. We can do anything with any of this data. Mereka adalah satu data bank. Kita kenal istilah big data ini hari. Isn't that scary? Next slide. What they can do. Mereka bisa mengontrol digital ekonomi dunia. Bisa mengontrol yang namanya perdagangan, bisnis, e-commerce dunia, dan sebagainya. Because it's so powerful. Dan next slide, mereka juga bahkan mungkin melihat kalau itu merepotkan, kenapa nggak dibikin aja satu currency seluruh dunia. Sekarang udah coba-coba ada namanya Bitcoin. Pernah dengar Bitcoin? Banyak yang gagal, banyak yang berhasil, banyak yang gagal, banyak yang berhasil. Pasti satu saat akan mengkerucut menjadi satu lagi. A one currency for the world. Bukannya nggak mungkin. Next slide. Suatu hari, kalau seandainya itu ada di tangan yang baik, kita nggak khawatir.
Tapi kalau ada di tangan yang nggak baik, bisa menjadi one world order. Next slide. If, kalau mereka bisa mengkontrol, mereka bisa mengakses seluruh data itu. Nah, kita terus berpikir, mengakses kita bagaimana caranya? Dari gadget kah? Yes. Tapi pada saat tahun itu, saya nggak tahu tahun itu tahun kapan, cerita yang namanya gadget dengan nano size chip tadi, itu udah makin kecil kan? Nah, next slide kita lihat. Apa itu RFID? Di sini disingkap RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification Device yang bisa mempunyai computing power, yang punya data storage di dalamnya, dan bisa transmit gelombang dari dalam alat itu ke mobile phone, dari alat itu bisa kemana-mana, lewat suatu gelombang Wi-Fi atau lewat suatu gelombang Bluetooth atau dan sebagainya. Kalau kegunaannya kita pikirkan positif productivity, positif impact dan sebagainya, bagus karena ini bisa dipakai untuk kebutuhan medical, untuk orang yang sakit, dimasukkan alat ini untuk sesuatu yang bisa mendatangkan atau mencari tahu tentang data kesehatan seseorang. Bisa saja tekanan darahnya naik, bisa diabetesnya naik, langsung dokter bisa tahu orang yang dipakai ini tanpa dia berkata-kata dia sudah tahu, oh ini orang kena serangan jantung karena apa, oh ini orang kena serangan karena apa gitu. Jadi oh ini orang kena epilepsi dan sebagainya. Tetapi semua teknologi itu seperti pedang bermata dua. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kalau itu falls into the wrong hand, apapun yang paling canggih yang bisa terjadi, RFID ini bisa menjadi sesuatu yang mungkin berdampak buruk bagi humankind. Nah, RFID yang ada di sini ini satu chips yang ditempatkan di tangan. Ini sudah terjadi. Unfortunately, ini sudah terjadi. FDA sudah approve di tahun 2004. Dan kalau saya lihat, balik lagi ke Wahyu 13, ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, artinya kita nggak bisa lakukan trading, kita nggak bisa lakukan apa-apa selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yang memakai tanda itu, yang memakai alat itu. That is called the mark. Yaitu nama binatang itu, bilangan namanya. Saya coba mengilustrasikan ini adalah suatu chips yang dipasang. Video berikut ini silakan kita semua simak apa yang sudah terjadi dan apa yang menjadi sesuatu yang ingin disampaikan mengenai perkembangan chips itu ini hari yang dipasang kepada humankind, kepada manusia. Dan ini bisa menjadi satu pandangan atau gambaran atau informasi buat kita. Sesungguhnya sudah sampai di mana perkembangan ini? Sudah sampai di mana kita menjalani evolusi di dalam pewahyuan? Dan apakah ini sesuatu yang membuat kita takut atau membuat kita lebih waspada? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Tapi saya rasa let's take it as a warning call for all of us. Satu alarm. Ya, mari kita saksikan tayangan berikut. So interesting that no matter who you meet, if you say 666, all of a sudden they know what you're talking about. This is possibly the most important lesson you will ever hear in your entire life. Now the prophecy given 2,000 years old said a day would come when you would use a number in order to buy or sell. 2004, the U.S. Food and Drug Administration approved the injection of this chip under the skin for the million. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. One more thing that's very important.
If you pledge allegiance to the Antichrist, you will be eternally damned according to the Bible. Apakah wahyu sedang terjadi? Saya serahkan kepada hambanya. God bless you. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Teman-teman saya di China memberitahu kepada saya, di sana tidak boleh kehilangan HP. Karena mereka segala sesuatu bayar pakai ini. Jadi, poinnya di sini. Jangan ketinggalan soal pengangkatan. Karena dunia ini not a livable place suatu hari nanti. Dunia bukan lagi tempat orang bisa hidup di dalamnya. Belanja pun tidak bisa. Hidup pun tak akan bisa tanpa memakai tandanya. Karena itu jangan ketinggalan. Kalau Tuhan mengangkat setiap saat, berwaspadalah jadi gadis yang bijaksana, bukan yang bodoh itu. Katakan kanan kirinya, don't miss the rapture. Jangan ketinggalan saat pengangkatan. Hari ini penuh protein saudara, langsung kita buka firman Allah, Wahyu pasal 18. Judulnya Jatuhnya Babel. Alkitab menubuatkan jatuhnya sistem moneter dunia. Ini terjadinya setelah gereja diangkat, by the way. Jadi jangan kena kabar-kabar burung seperti berapa bulan yang lalu, bulan September ini, namanya bulan apa Misyah, apa-apa gitu, lupa saya. Itu di broadcast sama orang-orang akan kehancuran moneter sedunia. Nggak bisa. Selama ada gereja, turun-turunnya currency atau nilai tukar mata uang dunia, selama ada anak Tuhan di Sodom Gomora, nggak bisa hancur sistemnya. Nggak bisa. Jadi Anda nggak usah berkata, waduh, aku nggak pakai kredit card. Kalau itu bisa membantu Anda tidak masuk dalam hutang yang tidak bertanggung jawab, ya silahkan. Jangan pakai kredit card. Tapi jangan ditakuti barcode, kelihatan barcode langsung di departemen store ditengking. Dalam nama Yesus. Nggak perlu begitu. Tuhan mengerti kita nggak dicobai lebih dari kekuatan kita. Ada satu waktu kita harus dicabut dari sini. Karena memang dunia harus dapat yang mereka mau. Dan Tuhan harus membuat pemisahan kambing dan domba. Pada saat itu. Jatuhnya Babel adalah jatuhnya sistem moneter. Ini terjadinya setelah gereja diangkat.
Kurang lebih terjadinya ketika semua itu jatuh ke kaki antikristus itu 3,5 tahun pertama pemerintahannya, 7 tahun bukan? Belah kedua, 3,5 tahun berikutnya, Tuhan akan hancurkan semua sistem duniawi ini. Pada saat itu. Karena itu sekarang bukan berarti kita hanya berdoa dan ke gereja. No, bekerjalah, nggak bekerja jangan makan, kata Tesalonika. Berinvestasilah, menabunglah, belajar dari semut bahkan. Itu bukankah yang diingatkan oleh firman Tuhan? Pada waktu musim panas, semut itu mengumpulkan. Supaya musim dingin, ada makan. Berinvestasilah. Berbuahlah. Tapi janganlah pikiranmu duniawi. Janganlah bergantung dengan itu. Bangun hubungan. Bukan ketawa ketiwi waktu di meja makan, tapi jadi berkebutuhan khusus semua, tidak bisa memikirkan orang lain. Bangun yang kekal. Miliki tujuan yang mulia. Kita baca ayat pertama. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Terjadi kurang lebih di akhir tahun pemerintahan antikristus, ayat yang Anda baru baca ini, ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dunia gak livable sekali. Canggih, pintar, modern, iya, efisien, iya, but evil. Saya gak sempat aja bicara, tadi kita sempat diskusikan pada waktu itu. Orang punya fisik Alkitab mungkin udah dibakari. Pemerintahannya pemerintahan yang sangat jahat sekali. Seluruh dunia itu mewabah. Digital tsunami belum apa-apa dengan anti-Christ tsunami waktu itu. Dan pada waktu itu semua Alkitab yang digital dikontrol semua oleh pemerintah. Kalaupun masih ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara saat itu, roh najis, roh jahat berkeliaran di mana-mana. Tidak ada tantangan. Umat Tuhan sudah dicabut dari dunia. Yang setia, gadis bijaksana. Alkitab, firman Tuhan sudah nggak bisa masuk ke otak orang saat itu. Otak mereka sudah ada 666-nya, nggak bisa masuk. Udah diblok semua. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat 3. Karena semua bangsa, ayat 1 dan 2 tadi, sekali lagi saya ingatkan, itu kehancuran total mamon. Mamon, uang, bukanlah cinta akan uang. Mamon itu bukan musuh terbesar. Musuh terbesar maut sudah ditaklukkan. Tapi mamon itu musuh yang annoying. Itu wabah yang ada terjadi di kalangan orang Kristen juga. Karena itu harus hati-hati. Hati jangan cinta uang. Hati, pikiran juga harus kelola uang. Saya kalau doakan pengusaha selalu begini, Tuhan berikan saudaraku ini hati, berikan dia otaknya Salomo. Untuk mengelola kan, harus pandai dan pintar bukan? Tapi hatinya selalu hati Daud, hati hamba. Jangan cinta uang, kelola saja. Biar kalau ketika engkau diberkati, orang benar memerintah, seluruh rakyat bahagia. Orang jahat yang memerintah, matilah kita semua. Karena itu anak Tuhan, Roma 8 harus dinyatakan. Anda mendapat mandat dari Tuhan untuk sukses caranya Tuhan. Jangan di sini tiba-tiba semuanya discourage atau aduh poinnya apa semua itu akan hancur. Enggak. Anda bisa kelola dan manfaatkan apa yang dipercayakan ke Anda untuk membangun sesuatu yang kekal. Mau tahu kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden setelah mereka jatuh dalam dosa? Tidak boleh makan dari pohon kehidupan. Karena setelah mereka makan dari pohon kehidupan, sama dengan kita hari ini setelah kita terima Yesus, apa saja mereka akan menjadi seperti Allah, kata Allah. Allah yang berkata demikian ketika mengusir mereka dari taman itu. Karena apa saja yang mereka pegang setelah makan dari pohon kehidupan itu memiliki nilai kekal. Anda punya kehidupan. Kehidupan Anda itu seperti pohon kehidupan itu. Yesus tinggal di dalam diri Anda. Apa saja yang Anda jamah akan ada nilai kekalnya. Karena itu saudara-saudara, kita sekarang lihat mamon akan dihancurkan suatu hari. Kehancuran total mamon. Ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Cabul, nafsu. Garis bawahi bangsa, lalu raja-raja. Dari pemerintah sampai ke rakyatnya. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ayat 3, saya mau bicara kepada Anda. Sesungguhnya dunia politik, pemerintahan dan bisnis itu fondasinya uang. Itu nggak bisa diubah. Anda beritakan Injil bisa ubah manusia, tapi bukan sistem dunia. Dunia yang berbuat jahat selalu ada, tapi celakalah mereka yang membuatnya. Yesus datang ke dunia pun nggak bisa menghalangi yang namanya kayak Yudas Iskariot dan orang-orang tetap
sistemnya nggak keruan. Tapi akan ada orang yang dipilih oleh Tuhan. Akan ada orang yang hatinya dengar rohnya dibuka sama Roh Kudus untuk menjadi umat Tuhan dan ditebus. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau beritahu kepada Anda, dunia menuju ke kehancuran. Itu bukan mandat orang Kristen untuk ubah. Mandat orang Kristen adalah selamatkan orang dari dunia yang jahat ini. Nah, sedangkan kita sendiri berjaga-jaga, jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Jadi sebenarnya dunia bisnis dan pemerintahan itu berdasarkan uang, kuasa, dan keserakahan. Sehingga ada banyak orang yang memanfaatkan sistem yang sudah jahat untuk memperkaya dirinya. Itu sudah fakta lapangan. Ya, sekarang kita lihat ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Ayat 4 dikatakan, lalu aku mendengar suara lain. Inilah suara Bapa. Ayat yang pertama dimulai dengan seorang malaikat berseru penghakiman. Tapi di ayat keempat, Yohanes mendengar suara yang lain. Dunia mendapat suara penghakiman Allah, tetapi gereja mendapat suara Bapa. Bisa bedain nggak? Pedang itu bermata dua. Di sisi sana diberitahu sejarah atau history ini akan diiring kemana. Tapi di dalam gereja, bukan maksudnya gedungnya, tapi umat Allah dan kehidupan mereka. Bapa berbicara tentang rancangannya di tengah-tengah kegelapan, domba di tengah serigala. Yesus waktu berdoa kepada Bapa, doa yang dicatat itu oleh Yohanes, Yesus gak berdoa supaya kita dicabut sekarang. Tapi aku gak minta supaya mereka diambil dari dunia, tapi supaya mereka ingat mereka tidak berasal dari dunia. Tapi supaya mereka jangan duniawi. Aku berdoa agar engkau menyertai mereka. Lihat doa Yesus luar biasa bagi kita, bagi murid-muridnya. Supaya mereka, dunia tahu bahwa mereka dari aku. Bapak, Ibu, Saudara, jangan ketinggalan pengangkatan. Tetapi jangan kita hidupnya pasif menunggu pengangkatan. Kita harus berkarya, terus berkreasi, terus mengelola. Sambil mengelola, sambil menyelam minum air, sambil menyelam, banyak orang menikmati keberhasilan Anda, terutama keluarga, bukan? Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, hati harus selalu pada Tuhan. Ini suara Bapa. Pergilah kamu, hai umatku, pergi daripadanya. Jangan ambil bagian dalam dosa-dosanya. Suruh keluar dari Babel maksudnya. Ini adalah suatu peringatan Bapa agar anak-anaknya tidak jatuh dalam godaan duniawi. Termasuk hamba-hamba Tuhan atau para pendeta, jangan sampai jadi hamba uang. Kita orang Kristen ini bisa tipis. Kita harus membangun hidup kita, dan segala resources sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita harus bangun. Kita harus punya prinsip. Kita harus punya sistem yang baik, karena sistem dunia ini jahat. Kita harus punya sistem yang berlawanan. Tidak semua sistem dunia itu kita buang. Nanti kredit card dibuang semua. Kita nggak perlu cash. Kita nganggap semua rupiah atau dolar itu jahat. Enggak. Ada hal-hal tertentu yang di tangan kita menjadi baik, karena tertebus karena di tangan orang kudus. Tetapi kita harus punya sistem yang mendasari, melandasi setiap action tindakan kita. Harus dari firman. Itu sebabnya orang dunia berkata orang Kristen itu gila, kasih perpuluhan. Dan gereja juga harus hati-hati. Just for your information, di gereja Mawar Sharon, kami para hamba-hamba Tuhan tidak hidup dari perpuluhan jemaat. Jadi perpuluhannya banyak, gak masuk ke gembala sidang dan keluarganya. Sedikit juga tidak masuk ke sana. Kami di gereja Mawar Sharon sistem salary atau sistem gaji. Mau perpuluhannya banyak, kami tidak menjadi lebih bahagia. Mau sedikit juga tidak terpengaruh. Kalau lebih banyak, kami bisa berbuat lebih banyak. Karena semua perpuluhan itu kami gunakan untuk membangun gereja-gereja yang baik, yang bertanggung jawab, yang sehat di mana-mana. Kami pakai untuk bisa menjangkau dan memuridkan anak muda dan anak kecil juga. Kami pakai bahkan untuk membantu gereja-gereja lain dan berbuat banyak pekerjaan-pekerjaan kasih, compassion ministry. Kita harus membuat suatu sistem, karena sistem dunia itu sangat-sangat mengkamirkan ragi yang sangat-sangat licik sekali. Pendeta tidak boleh hidup dari amplop ke amplop.
Kita punya sistem. Dari awal saya dengan keluarga sedikit memberi contoh ilustrasi. Saya karena dari antara semua pendeta hamba Tuhan di Mawar Sharon ini, 1000 staf yang ada di seluruh gereja Mawar Sharon. Saya yang paling banyak bepergian. Kalau saya pergi ke luar negeri contohnya, di luar tugas dinas yang gereja Mawar Sharon, saya nggak akan pakai uang gereja Mawar Sharon. Kalau saya pergi ke Semarang besok ini untuk visit GMS di situ, saya diterbangkan dari sini. Tapi kalau saya pergi ke Hokkaido bulan ini pula, saya pergi bantu gereja lain, saya nggak mau campur baurkan, nanti nggak sehat kan sistemnya. Jadi kami pergi atas biaya sendiri. Saya pergi atas biaya sendiri. Kalau kita bisa mengelola, kita punya, pasti Tuhan sudah sediakan bagi kami. Jadi kita harus punya prinsip. Supaya apa? Supaya kita di dalam bisnis kita dan juga dalam ministry punya pegangan. Kalau enggak gitu, dunia itu, hati ini gampang duniawi saudara. Hati itu gampang tiba-tiba dibawa ke kiri. Lebih gampang ke kiri daripada ke kanan. It's easier to be left than to be right with God. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam bisnis Anda juga harus punya prinsip. Dalam usaha anak Tuhan gak boleh halalkan segala cara. Wah, kan kalau begitu kan kita rugi. Karena itu kita gak kejar dunia. Saya tadi pagi ajarkan, Anda dengar sendiri, saya gak ulangi terlalu gimana. Kita ini mempelai Kristus, bukan pelacur besar si Babel itu di pasal 17. Jangan melacurkan diri demi kaya, demi ternama, demi sukses secara dunia. Kita itu loh, mempelai Kristus, istrinya Tuhan, itu punya rezekinya sendiri dari suami. Carilah dulu kerajaan sorga, kalau kita benar tata, semuanya ditambahkan oleh Allah. Amin? Amin? Itu dia, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 5, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, oh sudah ini ya, kita lihat ayat 7. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Perhatikan ayat 7a. Siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan. Allah itu adil. Intinya beginilah, gampang wis gitu ya. Tuhan itu saking adilnya. Kalau ada orang yang seperti kata-kata sebuah kaos di Bali, hidup kaya raya, pesta pora, mati masuk surga. Nggak betul itu. Kalau ada orang kayak begitu, bisa berbuat kejahatan, mati enak. Di neraka tidak. Percayalah saya, ada ganjarannya. Namun demikian, lebih beruntung mereka yang dihukum Tuhan di hidup ini. Karena Allah itu adil, selalu akan ada detoks ilahi. Selalu ada detoks ilahi. Izinkan saya jelaskan. Ada seorang adik, seorang selebriti di Asia, bukan Indonesia. Waktu itu kami saya duduk dengan selebriti itu, dia cukup terkenal. Lalu dengan adiknya berkata, enak ya jadi koko. Karena dia bisa tidur dengan semua wanita. Aku nggak bisa. Saya beritahu sama dia, kamu salah. Orang yang free sex dulunya, ketika dia bertobat, lebih susah untuk hidup dalam hidup baru. Akan terjadi detoks ilahi. Ngerti maksud saya? Kalau dia free sex seumur hidup, mati ya masuk neraka, sudah ada ganjarannya. Saya beritahu, lebih baik kamu tidak terkenal, saya beritahu dia. Orang tidak tahu kamu. Kamu tanya sama orang, halo wanita, maukah kamu kencan dengan aku? Mereka tanya, siapa kamu? Tapi kokomu, semua antri. Bukan untuk kencan dengan dia, mau tidur sama dia. Maaf, saya beritahu, apa adanya di dunia entertainment kadang-kadang kejam sekali. Saya beritahu sama dia, mending kamu tidak ada orang yang mau. Karena ketika sampai ada orang mau, kamu kan hargai istrimu itu seumur hidupmu. Kalau dia beristri satu orang, dia harus bisa kekang nafsu. Dia tahu di luar istriku ini masih banyak wanita yang mau tidur sama aku. Detoks ilahinya kan lumayan. Orang yang pernah hidup mewah, jatuh miskin lebih susah daripada orang yang gak punya apa-apa, hidup ala kadarnya. Tuhan itu punya detoks ilahi. Sekalipun pertobatan itu diselamatkan dengan iman, lebih baik menurut saya, lebih sedikit mengecap yang salah, lebih enak buat hidup Anda di masa depan. Jangan berkata, toh kita diselamatkan kasih karunia. Sorganya no problemo saudara. Tapi di dunia ini kalau Anda mau setia, kalau Anda sudah pernah membuka yang salah, untuk benar, Anda harus bayar harga lebih mahal. Minimal secara psikologi di dalam jiwa Anda. Anda tahu, Anda bisa, Anda mampu, tapi Anda tidak mau. Itu lebih susah. Mengerti maksud saya? Detoks ilahi. Sebanyak kemewahan yang ia nikmati, sebanyak itu akan aku siksa dan buat dia berkabung. Allah itu luar biasa. Saya pernah melihat satu orang yang free sex sana sini, tapi akhirnya kena penyakit kelamin yang menyakitkan. Dan Tuhan tidak sembuhkan. Saya beritahu kamu jangan mengeluh.
Kalau kamu sekarang mengalami ini, tak beritahu, lebih baik kamu didetoks di sini, bukan untuk kamu masuk ke sorga, supaya pertobatanmu itu tulen dan sejati. Siapa tahu setelah manis, setelah enaknya sudah bosan, sekarang sama Tuhan. Nggak bisa gitu, Tuhan nggak bisa dimadu. Jadi saya beritahu sama dia, kamu apa adanya, saya doakan supaya sembuh. Kalau nggak sembuh, tetaplah berkata, aku bersyukur pada Tuhan, kau mendetoks aku di hidup ini daripada aku dapat ganjaran di neraka. Ini bukan supaya aku masuk surga, dimurnikan, bukan. Tapi supaya pertobatanku teruji, bahwa aku bukan ikut Tuhan, karena sudah bosan seks bebas sama wanita. Tapi karena aku sungguh-sungguh bertobat, sekalipun sekarang harus menanggung konsekuensinya dari seks bebas itu, kena penyakit kelamin, aku rela untuk didetoks. Perhatikan saudara, orang yang berbuat salah, pada akhir hidupnya kalau tidak didetoks sama Tuhan, harus lebih takut, karena Anda akan ketemu Tuhan di neraka. Tapi kalau Anda didetoks ini, lebih pintar bukan, jangan berbuat salah sekarang. Karena toh Anda akan diperhitungkan sama Tuhan. Di akhirnya semua kenikmatanmu, tidur, semua pelacur itu harus kau rasakan setiap detik dalam penyakit sifilis yang jahanam. Kau harus merasakan setiap detik kenikmatan ganti perkabungan, kenikmatan ganti kesakitan. My God tidak bisa dipermainkan. Ada ayatnya, jangan permainkan Allah. Apa yang kau tabur kau tuai. Ini bukan untuk keselamatan. Saya mau bicara tentang bahwa Tuhan itu adil. Keadilan Allah pasti ditegakkan di dunia ini. Gak ada orang satupun yang luput. Karena itu harus hati-hati. Lanjutin ya. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu. Aku bukan janda dan aku gak pernah berkabung. Ini kata-kata orang dunia. Dari kata aku bertahta seperti ratu di pasal 7b, ayat 7b, saya mendapatkan suatu prinsip rohani bahwa orang yang mapan secara keuangan di dunia ini, yang duniawi hatinya maksudnya, tidak semua pukul rata, biasanya merasa berada di atas awan. Kalau tidak jaga hati, karena itu perlu otak Salomo tapi hati Daud senantiasa. Dan gak hanya rasa di atas awan, tapi bisa merasa aman tanpa Tuhan. Karena itu orang Kristen yang sukses diberkati, sebab saya yakin setiap kita pasti akan diberkati Tuhan, cepat atau lambat kalau kita ikut Tuhan. Saya doakan agar kita jangan puas diri ketika kita mapan, tetapi gunakan sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita untuk satu, membahagiakan keluarga kita dan orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dua, untuk menolong mereka yang dalam kebutuhan. Tiga, untuk memajukan kerajaan Allah. Amin, saudara-saudara. Itu yang disebut dengan Midas touch-nya Roh Kudus. Itu yang disebut dengan apapun yang kau jamah memiliki nilai kekal. Ayat 8. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ayat 8 di sini menjelaskan kepada saya waktu saya baca pemicunya pada saat di akhir pemerintahan Antikristus, mengapa orang-orang hilang kepercayaan dengan Mamon. Ada 3 hal, dan ini terjadinya dalam satu hari di luar imajinasi saya. Saya nggak mampu membayangkannya. Satu, di dunia dalam satu hari akan terjadi sampar. Sampar ini artinya breakout. Ketika terjadi wabah yang tidak tersembuhkan, uang tiada berguna, bukan? Nggak ada berguna. Jangankan gimana asap kemarin itu aja, orang kaya, orang miskin kena sama-sama, bisa masalah paru-paru. Yang kaya cuma bisa terbang keluar. Tapi kalau samparnya ke semana-mana, Anda mau lari kemana? Itu yang pertama adalah breakout. Yang kedua di sini dikatakan perkabungan, the loss of your loved ones, atau kematian orang-orang yang Anda cinta. Itu membuat orang jadi tidak lagi melihat uang. Ketika seseorang mati di dalam keluarga Anda kehilangan percaya sama harta. Yang ketiga, kelaparan. Ketika gagal panen atau fail harvest of every kind, ketika gagal panen segala hasil bumi dan lautan, ini yang disebut dengan ada uang nggak ada barang, atau ada uang nggak ada makan. Ini terjadi dalam satu hari di pemerintahan Antikristus, dinubuatkan di ayat 8. Sampar, breakout, wabah, kematian yang banyak, ya mungkin karena wabah itu, dan kelaparan. Ketika itu orang kehilangan faith, iman dengan uang. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan ayat 11, pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab gak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Wow,
Pengusaha tidak mau berdagang lagi. Ada satu waktu di zaman Antikristus, awal-awal 3,5 tahun pertama bergairah ekonomi. Saya yakin Antikristus membuat ekonomi hidup. Dia menyelesaikan masalah terorisme. Saya beritahu tadi di kebaktian pagi, saya curiga dia itu nanti ada keturunan Yahudinya. Karena dia adalah Antikristus kan, dia harus sedekat mungkin dengan Mesias dalam segala hal. Ya, dan saya juga curiga dia dari satu agama major religions today, salah satu daripada major religions today. Dia dari sistem dunia yang sekarang nih pasti pikirannya duniawi. Nanti bagaimana dia memutar sistem dan mengkanibal orang-orang yang membuat dia sukses. Jadi sukses timnya akan dihancurkan oleh dia sendiri, termasuk agama-agama dan agama yang dia tunggangi. Ini mengerikan, orang ini mengerikan. Dan pada saat itu, 3,5 tahun pertama, wow, dunia meledak dan berkata, siapa butuh Kristus? Siapa butuh gereja? Sana mau hilang, biarin nih orang-orang hilang sana sini, kebetulan gak ada gereja, kita bisa semakin jahat. Yang lebih jahat, tambah jahat. Yang baik, udah gak ada. Pada saat itu, mereka berbahagia, tetapi setelah itu 3,5 tahun berikutnya, mereka berkabung ketika pukulan-pukulan Tuhan, dan si Antikristus kelihatan warna aslinya. Di awal-awal, fasal-fasal awal-awal di Wahyu, dia kuda putih, lalu baru kelihatan hijaunya, belerang, belang-belangnya, merahnya, kematian, perang, mulai kelihatan warna aslinya, orang jadi kecele semua. Dan pada saat itu, ketika barang-barang primer sudah tidak tersedia, orang-orang malas untuk mengejar barang sekunder. Di ayat 12 yaitu barang-barang dagangan dari emas, perak, permata, mutiara, lenan halus, kain ungu, sutra, kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, barang dari kayu mahal, tembaga, besi, pualam, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan kemenyan. Kalau Anda berkabung, anak satu-satunya mati atau suami meninggal dunia, masa mau pakai parfum mahal-mahal? Parfum mahal itu hanya untuk sosialita. Atau lagi kejar pacar. Ada satu waktu, orang seget apapun juga, tak akan make up. Nangis gak akan tutup-tutup, gak akan ada jaga image lagi. Ketika hari berkabung akan tiba. Bapak Ibu Saudara, saya memilih untuk sekarang saya berkabung karena Tuhan daripada meratapi nasib saya. Orang mencerca saya karena saya hidup benar. Karena saya punya jati diri dalam Tuhan. Daripada nanti kalau Tuhan yang menghukum saya nggak mau itu terjadi. Kulit manis dan sebagainya, bahkan nyawa manusia. Dan perhatikan ya, ayat 12 itu interesting sekali. Dan di kata-kata di sana ada, yaitu barang-barang dagangan dari emas. Emas pun mereka nggak mau berdagang. Berarti nggak ada yang mau jual? Ada yang mau jual kali, nggak ada yang mau beli. Padahal emas itu adalah cadangan devisa negara. Jadi kalau orang udah nggak percaya sama sistem stok atau nggak percaya sama cash, currency itu mereka pegang emas. Paling nggak kan orang pikirannya gini, emas ini tetap ada yang mau sampai kapanpun kan, sampai akhir zaman kan. Kita taruh di luar pasti ada yang pasti hilang kan. Mau lihat sulapan paling hebat, taruh emas 1 kilo di luar sana. Nggak sampai 1 detik tiba-tiba raib lah. Orang pikir gitu, nanti emas taruh luar aja nggak ada yang mau, karena semua ratapi anaknya, kayak di Mesir, anak sulungnya mati di depannya. Orang itu kalau sudah sedih nggak karuan, udah nggak mikir keuntungan. Saya mending sekarang ini, berbahagialah orang yang bersedih-sedih dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya nggak sedih kok, dalam Tuhan itu susah pun ada batasnya. Namun saya tidak takut menderita untuk Tuhan hari ini, kalau nggak mau ikut-ikutan dengan cara dunia. Karena saya lebih senang untuk sedih terhadap dunia daripada karena dipukul Tuhan. Ayat 14, dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Perhatikan ayat 14 ya, sedikit hari ini sedikit lebih telat, nggak apa-apa ya, katakan kanan kirinya, nggak apa-apa. Oke, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, garis bawah yang diingini hatimu, lalu segala yang mewah dan indah. Hari ini dunia mengalami ekstrim materialisme yang cukup ekstrim. Coba perhatikan ya, nggak semua memang, saya nggak bisa kan, tidak bisa memukul rata, tapi terus terang, sebagian minimal jikalau bukan sebagian besar barang-barang yang kita ingini, bukan yang kita butuhkan. Coba pikirkan baik-baik. Tetapi yang kita ingini. Karena itu penting sebagai anak-anak Tuhan, nggak perlu kita untuk menunjukkan bahwa kita bukan dari dunia, kita pakai HP yang zaman Chow Yun Fat dulu tuh, yang kayak botol minum gede itu. Halo! Nggak perlu. Tapi kita juga sebelum kita mau melakukan sesuatu, yang penting Alkitab tadi katakan, yang dibaca sama Pak Fofo di pasal 13, yang penting hikmat.
selalu tanya, apakah perlu? Dan kalau memang apa mau, can I afford it? Apakah saya bisa? Atau saya harus mengutang untuk ini? Bapak Ibu Saudara, yang penting di sini ya Bapak Ibu, kita jangan pernah mengejar semua yang kita ingini dengan melihat. Tapi arahkan keinginan hati kita untuk perkara-perkara yang mulia dulu. Yang semuanya itu tambahan. Boleh? Oh boleh. Saya hari ini pakai jas yang bukan dulu, kalau saya lihat zaman Festival Kuasa Allah diadakan pertama tahun 2004, alamak saya nggak mau lihat video itu lagi. Nggak tahu saya dulu mikir apa, Anda kok nggak beritahu saya juga. Rambut kayak Chow Yun Fat yang klimis ke belakang. Saya dulu, jas saya tuh gombor-gombor, baggy sekali celananya. Saya nggak pakai begini bukan? Saya nggak gimana, saya nggak ngikuti dunia seperti apa, tapi bagi saya berpakaian masa kini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak ajari Anda untuk tidak relevan. Saya ajari Anda hikmat dulu dalam segala sesuatu. Ya, jangan ingini semua yang Anda inginkan, yang Anda lihat. Sebab tidak ada, lihat Anda buka TV, semuanya paling lucu. Semua advertisement itu kebanyakan bukan yang kita perlu. Nggak semuanya yang kita butuhkan. Mereka, ayat 15, yang memperdagangkan barang-barang itu telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, maksudnya sistem moneter dunia. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ini yang saya mau maksudkan. Orang yang hidup hanya demi uang, ketika dia mati nggak akan bawa apa-apa. Orang yang hidup hanya demi uang, ketika sesuatu terjadi dengan hartanya, dia gigit jari. Karena itu saya beritahu, saya proposalkan kepada Anda, untuk dalam Anda mencari uang tiap hari, bekerjakan untuk itu. Nggak ada orang yang bekerja di sini mau digaji berapa, nggak apa-apa Pak. Yang penting hatinya, kan nggak? Harus, kalau Anda ditanya Anda mau digaji berapa, beritahu sesuai dengan worth dan kontribusi Anda yang Anda kira Anda bisa berikan ke perusahaan itu. Jangan bilang, aku mau dibayar 1 miliar, tapi kita nggak bisa kasih apa-apa. Anda perlu buka mulut, kalau enggak, nanti malah justru yang interview Anda berpikir, Anda itu pelin-pelan atau enggak berprinsip. Anda beritahu apa adanya. Yang mawas diri, yang oke-oke gitulah. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada Anda, sambil Anda mencari uang untuk menghidupi keluarga, atau untuk masa depan Anda, pastikan hal-hal yang saya sebut berikut ini, Anda pegang erat-erat di dalam segala aktivitas Anda. 1, iman kepada Tuhan, itu yang akan Anda bawa pulang. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba, yang ku tak membawa apapun juga, ya kan? Nanti selesaikan sendiri lagu itu di rumah. Iman. Kedua, karakter dalam Kristus. Setiap pembentukan karakter Anda menjadi semakin rendah hati, kita menjadi semakin mengampuni, orangnya lebih forgiving segala, itu kita bawa sebagai kemuliaan ke surga. Yang berikutnya adalah hubungan kita dengan keluarga dan saudara seiman. Sayang sekali kalau karena pekerjaan, koko dan adik berantem. Adik dan kakak jadi bermusuhan, tidak sapa-sapaan. Orang tua dan anak jadi pisah, masuk koran, aku nggak kenal dia. Dan sebagainya. Sayang kan? Sedangkan yang kekal itu hubungan. Dan nanti yang pertama kali menikmati kekayaan itu hubungan. Karena itu jangan pernah jadi partners in crime atau menjadi rekan di dalam kejahatan. Dalam hubungan hendaklah kita jangan seperti Ananias Safira, kalau jatuh sama-sama, tapi kalau ada yang mau jatuh, yang satu mengingatkan. Hubungan itu paling mahal. Berkat Tuhan yang paling murah itu duit. Yang paling mahal itu people. If you can manage people, you can manage anything. Ayat 17. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal, semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru. Ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Mereka meratapi sistem moneter yang hancur di akhir 7 tahun itu. Dan mereka menghaburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka-celaka, kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut menjadi kaya oleh barang yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, hai kamu orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Saya sudah mau selesai pengajaran saya, jadi nggak telat-telat banget selesai, tapi katakan pada kanan kirinya, wah, gini aja, jangan gitu, bilang gitu ya. Benar. Oke, saya sudah mau selesai nih ya. Dari jangan ada yang di sini ya. Jangan, mau jangan lagi. Ayat 20 di sini perhatikan karena kata-kata terakhir, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia. Gini loh, Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun profesi kita. Dan di gereja ini saya bangga, semua itu dipraktekkan mulai dari pendeta.
Mulai dari pendeta. Ayo kita saling teladan meneladani, saling mengcover, saling mengingatkan, saling mendoakan. Jangan hidup untuk uang. Jangan hidup demi uang. Meskipun Tuhan mau kita bekerja untuk keluarga kita, dan dalam kita melakukan, dalam kita mencari mata pencaharian kita, janganlah hati kita tergoda serakah. Ya. Dan dia memang perintahkan kepada anak-anaknya untuk mengelola harta mereka, mengelola uang mereka dengan benar menurut standar firman Tuhan. Babel tidak akan bangkit lagi. Ayat 21 sampai 24 Anda baca di rumah. Tapi saya mau bahas penutupan di judulnya, Babel nggak akan bangkit lagi. Sekarang ini, kalau ada masalah moneter apapun juga di negara manapun juga, selalu masih bisa bail out, paling tidak ya istilahnya masih nggak bisa sampai hancur total itu. Kadang-kadang kita kira karena dunia internasional menyokongnya seperti Yunani sebagainya. Enggak. Saya beritahu, sebagai orang-orang kudus yang dipenuhi dengan Roh Kristus, saya beritahu alasan mengapa Sodom Gomora tidak hancur belerang. Karena masih ada anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Bukan karena pakar ekonomi, ahli ekonomi. No. Bukan karena negara Amerika, PBB segalanya. No. Bukan karena IMF, bukan. No. Because of the church. That's why the church must be holy. Kalau gereja tidak punya standar lebih tinggi dari orang dunia, gereja ikut-ikutan duniawi. Dan untuk menjaga itu, Anda perlu punya sistem dalam perusahaan, dalam gereja juga. Saran saya kalau ini berita didengar oleh gereja-gereja, berikan pagar, berikan rambu-rambu, agar clergymen, orang-orang yang melayani full time, jangan tergoda untuk naik turun hatinya motivasi di dalam kapan lebih banyak, kapan lebih sedikit. No. Semua diatur, kata Yohanes Pembaptis. Semua orang dalam bisnis juga sama. Kalau Anda dalam dunia bisnis, Anda kaya mendadak. Bisa jadi loh. Karena ketika terpuruk ekonomi, kalau orang itu punya kepandaian dari Tuhan, justru itu kesempatan. Banyak orang itu jadi besar ketika goncang. Kalau mapan, stabil semuanya, semua orang dapatnya sama. Kalau Anda ada di sini, tiba-tiba jadi orang yang berhasil sukses, jangan punya sindrom seperti banyak orang-orang kaya baru di China. Anjingnya dijemput 10 limosin. Itu yang ekstrim lah ya, 1-2 tapi digede-gedein, memang media kan pinter begitu. Tapi nggak perlu saudara, nggak perlu gitu, nggak perlu ditunjukkan. Kalau Anda punya lebih, mendingan Anda naikkan lifestyle itu step by step. Mau turun kurus aja nggak boleh langsung 10 kilo sehari kok, bisa mati kok. Anda tiba-tiba mau jadi orang gitu, jangan sampai hati kita yang nggak tahan, bukan badan kita. Kadang kita mau pakai pakaian 10.000, 100.000, 100 juta, nggak ada bedanya. Hanya apa yang kita kira orang lain pikirkan. Tapi hati kita nggak tahan. Karena itu kalau Anda naikkan lifestyle, naikkan dengan step by step. Kalau memang Anda diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di sini diberkati tiba-tiba, karena itu janji Tuhan yang diberikan pada gembala-gembala di sini bahwa jemaat kita akan diberkati. Yang jemaat yang pasti yakin akan diberkati, katakan amin. Ya, jangan jadi orang itu berubah. Apalagi di rumah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, ini dia. Kita harus menurut standar firman Tuhan. Babel nggak akan bangkit lagi, itu bicara tentang nanti tuh, pada waktu itu beda sekali saudara. Waktu jatuh sistem moneter itu, jatuh tak pernah bangkit lagi. Di akhir 7 tahun pemerintahan Antikristus. Itu tadi yang dijelaskan itu tanda-tanda. Nanti pada waktu realisasinya, itu hancur di akhir 7 tahun itu. Completely. Karena Tuhan mau membuat satu new order. Sebuah kerajaan milenium di bumi ini yang tidak lagi punya kebudayaan, sistem paradigma yang sama dengan dunia yang landasannya adalah money and greed. Dia hancurkan semuanya. Dihancurkan semuanya. Sebenarnya uang itu nggak perlu. Kalau hati orang semuanya penuh dengan kasih sempurna. Nggak akan ada orang yang dibutuhkan untuk apa-apa. Kita nggak akan khawatir karena ada orang yang pelihara kita. Pasti somebody will look out for us di luar sana. Tapi manusia kan individualistik. Enaknya, gua kerja keringatan kok keluarga lu sekarang menderita, saya bantu. Manusia itu karena keegoisannya perlu lebih dari barter tapi nilai tukar. Nanti Tuhan Yesus beda. Pada waktu itu it's a new order. Tuhan hancurkan the most annoying enemy, the love for money. Bukan death, kematian udah kalah 2000 tahun lalu. Money masih grogoti hari ini di gereja pun, konteks gereja pun banyak. By the way, kalau Anda dengar ada gereja yang salah, hamba Tuhan segalanya, enggak usah di-broadcast ya. Doakan saja, enggak usah, meskipun salah, kita enggak setuju, apapun juga, enggak usah ikut-ikutan jelek-jelekan. Jangan jelekkan sesama, anak-anak Tuhan.
Oke, nah lanjutin sekarang, ini sekali lagi dia nggak akan bangkit lagi. Saya kasih 6 poin sederhana, bagaimana kita bisa luput dari sistem dunia yang jahat ini. Ya, Anda bisa catat 6 poin sederhana, lalu Anda baca ayat 21 sampai 24 di rumah. Yang pertama, bagaimana kita bisa luput dari sistem dunia yang jahat ini? 1, ini bagi orang Kristen ya, anak-anak Tuhan, orang harus lebih penting dari barang. Ini prinsip harus Anda tanamkan sebagai orang Kristen di masyarakat. Orang Kristen di dunia yang jahat. Domba di tengah serigala, terang di tengah gelap. Orang harus lebih penting dari barang. Harus. Prinsip itu jangan diubah-ubah. Yang kedua, jauhi kesombongan dalam perencanaan, apalagi dalam keberhasilan. Jadi kalau kita bicara itu nggak boleh mulut gede. Kalau kita bicara tahun depan aku mau kata firman Tuhan di kitab Yakobus, aku mau pergi ke situ, aku mau berbuat itu, selalu katakan, if God willing, God is willing. Kalau Tuhan mengendaki, saya akan pergi ke sana, ke situ. Ya. Kalau orang-orang Islam suka pakai kata, insya Allah. Orang Kristen pakai bahasanya sendiri. Menurut kehendak, kalau Tuhan mengendaki, saya mau pergi ke sana. Sekalipun Anda punya koneksi jagat raya, Anda kenal orang-orang utama, orang-orang paling top di dunia, sekalipun Anda punya seluruh uang di dunia, pun Anda tetap harus berkata gitu, karena satu hal yang tidak bisa dibeli oleh kita adalah 5 menit ke depan. Selalu bilang, jauhi kesombongan hati. Kalau Tuhan kehendaki, aku akan gini. Kalau Tuhan kehendaki, coba katakan kanan kirinya yang masih single, kalau Tuhan kehendaki, aku akan dapat jodoh. Yang sebelahnya bilang, pasti dapat ya. Maksudnya aku, halo namaku. Nah, lanjut. Oke, 3. Firman Tuhan dan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Firman Tuhan dan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi yang sudah diketahui nggak usah didebatkan. Jangan dikompromikan ya. Jangan dikompromikan. Sesama orang Kristen pergi ke pengadilan. Apakah sudah nggak ada pengadilan di dalam rumah Tuhan? Kan bisa bicara di antara gembala. Bersyukurlah kalau Anda punya gembala-gembala yang bijaksana. Karena Anda tidak perlu sampai meja hijau sana. Orang Kristen sama orang Kristen nggak usah tuntut-tuntutan. Jangan dikompromikan. Bicara dulu di antara kita. Kalau ternyata gereja mengangkat yang sini, yang pihak ini, memang nggak Kristen banget. Dia cuma pura-pura. Nah, baru nanti dibawa ke situ. Jangan kompromikan. Kehendak Tuhan yang sudah tahu itu Anda harus lulus. Karena ada banyak kehendak Tuhan yang masih harus ditebak di luar sana. Tidak bisa diketahui langsung dari Alkitab. Yang ini nggak boleh lulus. Nggak boleh gagal. Ya. Jangan dikompromikan. Keempat, keluarga harus diprioritaskan di atas laba atau keuntungan. Bapak ibu saudara yang sudah berantem gara-gara bisnis, gara-gara pekerjaan, gara-gara ini, gara-gara itu, aduh sudahlah. Aku pinjemin uang sama Koko, nggak dikembaliin. Sudahlah, Anda yang closure, penutupan. Zaman ini ya Bapak ibu saudara, nggak usah pinjeman uang. Kecuali Anda bank. Bank pun harus hati-hati. Anda dikasih banyak, lebih dari yang dibutuhkan, Anda tanya apakah perlu. Karena bagaimanapun itu mudah. Anda bisa aji mumpung, orang lain nggak punya, orang lain proposal ditolak-tolak oleh perbankan, Anda ditawar-tawari malahan, tapi Anda ingat loh, itu tetap uang orang lain. Jangan gegabah, ya, seperlunya. Untuk cash flow kan memang perlu, namanya bisnis kan nggak ada yang namanya bisnis itu dimodali sendiri. Ya bisa kalau kecil-kecilan, lebih besar selalu harus ada cash flow. Nah, tapi kalau di antara sesama, apalagi keluarga, sudahlah namanya nggak ada pinjam-pinjaman. Kalau ada orang datang dan berkata, aku pinjam ya uang dulu ya 1 juta, Anda orangnya ngomong pinjam, Anda harus merekamnya begini. Saya rela nggak kasih dia 1 juta. Kasih, bukan pinjam. Karena zaman ini nggak ada pinjam. Biasanya kalau sudah dipinjemin, nggak kembali. Jadi kalau Anda tidak rela memberi, jangan pinjami. Kalau Anda pinjami, relalah memberi. Anda closure datang ke Koko dan berkata, Ko, uang 100 juta itu, aku berikan ke kamu. Kita tutup ya. Udah, percayalah Tuhan akan ganti. Jangan izinkan roh kecewa. Anda yang tutup kalau dia nggak mau tutup-tutup. Berdalih-dalih, memberi janji palsu segalanya. Amin. Keluarga harus di atas laba. Dan juga sama kalau pengusaha sudah terkenal, sudah berhasil segalanya, jangan lupa istri Anda. Istri tahu apa? Dia kan cuma roll-rollan dan daster di rumah. Tahukah bahwa semua gangdau Anda bisnis yang dipercayakan Allah itu karena Anda menikahi dia. Kalau Anda nikah sama orang lain, nggak tentu dapat rezeki itu. Allah melihat Anda itu sebagai pewaris kasih karunia bersama, bukan terpisah. Jangan pernah taruh laba dan uang di antara hubungan. Keluarga tetap harus keluarga. Anda harus taruh nomor 1, karena itu pengusaha. Kalau Anda
sukses, atau di sini nggak hanya pengusaha yang sukses, profesional juga bisa sukses. Kalau Anda sudah lebih diberkati, jangan berkata, kenapa kok hanya satu bini? Keluarga enggak boleh diukur dengan laba. Itu harus tetap, ini adalah, ingat, pekerjaan Anda dibangun di atas dasar fondasi keluarga. Keluarga dibangun di atas dasar Tuhan. Hubungan Anda dengan Tuhan. Ketika keluarga Anda goncang, pekerjaan Anda akan goncang. Oke? Yang keempat, kelima, lakukan yang benar, apapun harganya. Jangan ditawar, bukan yang nyaman. Do what's right, not what's convenient. Lakukan apa yang benar, apapun harganya, bukan yang nyaman. Amin? Yang terakhir, semua katakan, oh gitu ya. Ya wes. Oke, ya wes ya. Yang semua ya, termasuk yang di Jakarta, ini kan saya tahu sebentar lagi ada AOG kan, ya tunggu semuanya, sabar sebentar ya. Yang keenam, terakhir ya, terlibat dalam bisnis yang menyajikan produk atau layanan yang baik. Terlibat di dalam bisnis, kalau Anda bukan business owner, terlibat dalam bisnis yang menyajikan produk atau layanan yang baik. Jadi bukan sekedar demi apa yang menjual. Jangan halalkan segala hal. Kalau memang betul-betul demi profit doang, saya sarankan, bisnis narkoba ada duanya. Tapi itu menghancurkan umat manusia, jadi jangan. Jangan hanya, jadi kalau dalam berbisnis atau kita dalam layanan, kalau kita bukan business owner, apa yang kita berikan, produk maupun layanan, kita harus punya fulfillment, perasaan puas batin, tahu bahwa yang kita berikan ke mereka, kita dapat untung, karena kita dapat upah kan, karena usaha, jeripaya, kreativitas kita, waktu kita dihargai bukan? Tapi yang kita berikan itu, kita tahu, itu baik buat mereka. Itu bagus, itu memberikan sebuah kepuasan rohani di dalam diri kita. Kalau enggak, prostitusi itu luar biasa, human trafficking betul-betul keuntungannya berapa di seluruh dunia itu, billions and billions and billions of dollars. Tapi kan kita tahu, papa saya selalu ngomong begini dan saya menjadi prinsip hidup saya. Waktu itu papa saya belum anak Tuhan, tapi saya tahu roh Tuhan sudah ada di dalam keluarga kami. Papa saya bilang gini, papa enggak mau kerjakan semuanya, buat apa punya duit tidurnya enggak tenang. Kita tahu kita melakukan itu menghancurkan sesuatu. Kita lakukan ini, jual sesuatu minuman apa, kita tahu itu menghasilkan, itu terbuat dari bahan, kan kita tahu sendiri kan nurani kita terganggu. Papa saya selalu bilang, papa mau bisa bekerja, untung, tapi mau bisa tidur juga tenang. Dan itu jadi pegangan buat saya. Buat apa saya kaya jadi buronan? Lainlah saudara, anak cucumu tidak akan di welcome di bumi ini, kalau Anda begitu. Jangan demi profit doang. Terlibatlah dalam bisnis yang Anda tahu, produk dan layanannya baik. Dan Anda dapat itu, jangan Anda kasih free, Anda juga bekerja secara profesional, perlu dapat imbalan. I give you a good product, you give me money for it. Uang untuk itu, supaya saya bisa menyambung kehidupan. Dan saya terus bisa berkreasi. Libatkan 6 prinsip ini, dan saya yakin, ini yang disebut carilah kerajaan sorga, dan semua ditambahkannya. Jangan tertinggal waktu pengangkatan, sementara belum diangkat sekarang, teruslah bekerja di ladang Tuhan, yaitu di ladangmu masing-masing. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord.